Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 5 dari 12 rumah di Balikpapan yang terkena pergeseran tanah rusak berat. Diguyur hujan, sejumlah kawasan di Samarinda terendam banjir. Menempuh perjalanan darat, logistik pemilu untuk Berau mulai berdatangan. Warga perumahan Gria Prima Lestari Geraha Indah Balikpapan Utara, Rabu siang harus cepat-cepat mengeluarkan semua barang berharganya dari dalam rumah. Ini dilakukan menyusul pergerakan tanah yang menyebabkan rumah mereka retak-retak. Salah satu pemilik rumah mengaku ini sudah dirasakan beberapa hari terakhir. Kondisinya bertambah parah saat tiba musim hujan. Warga mengaku sudah mengungsi ke tempat lainnya sebelum kondisi rumahnya bertambah parah. Kejadian itu pertamanya kan hujan, terus bunyi jatuh ya, jadinya kayak begini. Pas jatuhnya ini jam berapa, Bu? Jamnya saya Nggak tahu ya. Tadi pagi atau gimana, Bu? kalau ini saya juga baru datang karena saya kan ke sana dari tanggal 29 saya sudah mengungsi karena di dalam rumah ini kan sudah ada yang jatuh. Jadi saya punya anak kecil, jadi saya mengungsi saja. Jadi hari ini baru saya datang. Nah, kejadian ini sudah seperti ini. Rumahnya Ibu hancur semua ya? Iya ini. Dari Ketua RT diketahui pergeseran tanah semakin parah pada Selasa malam usai diguyur hujan. Menghindari jatuhnya korban, Ketua RT meminta warganya segera mengungsi. Tercatat 2 blok permukiman yang terdampak. Rumah, tapi yang parah ada di 2 blok sebenarnya, Purnawiran 8 dengan Purnawiran 9. Yang paling parah ini di Purnawiran 9, termasuk rumahnya Pak Hufni ini yang parah. Sama Pak Heru di Purnawiran 8 agak parah. Rumahnya Pak sama yang orang putih yang di bawah tadi yang iya. Bang yang ini Pak Ilyas. Aliansa itu kerahnya masuk dalam Aliansa. Itu tadi yang jatuh itu tadi kelapor. Camat Balikpapan Utara Muhammad Fadli menyebut pergeseran tanah mulai terjadi di malam Natal. Tercatat 5 rumah kini tidak bisa lagi dihuni karena kerusakannya sudah parah. Makanya langsung ke polis lari, larian semua tadi. Rumah yang terdampak yang agak parah di sini, yang sudah tidak bisa ditempatin lagi, karena dari total warga yang terdampak ada sekitar 12 kakak, dan ini sudah terjadi bervariatif. Ada rumah yang telah terjadi di tanggal 25 pada saat malam Natal, tetapi pergerakannya itu hanya sedikit, tetapi yang mulai parah ini pada saat hari Minggu dan Senin. Ketika curah hujan begitu keras, sehingga akhirnya terjadi pergerakan dan akhirnya membawa dampak kepada rumah-rumah yang terdampak di 12 kakak ini. Saat ini petugas masih disiagakan di lokasi. Warga diimbau lebih waspada untuk mengantisipasi meluasnya pergeseran tanah. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Upaya mengurangi ancaman pergeseran tanah perumahan Premier Hill di Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda masih berlangsung hingga Rabu sore. Kerja keras tersebut dilakukan karena pergeseran tersebut telah menyebabkan sejumlah rumah warga rusak.
Kepala Pelaksana BPBD Samarinda menegaskan, pemantauan secara ketat terus dilakukan. Itu dimaksudkan untuk memastikan proses pengerukan tanah itu dilakukan dengan benar dan tidak lagi membahayakan warga. BPBD juga mendapat kabar pengembang telah menyediakan rumah sewa kepada warga yang rumahnya rusak. Tercatat 9 keluarga yang ditanggung selama 3 bulan. Sekitar pukul 16 kami bersama Deputi Provinsi, kemudian dengan PMI, dengan pihak kecamatan dan kelurahan melakukan peninjauan pengerjaan penanganan longsoran. Dan saya lihat di lapangan memang ada sekitar 4 unit eskavator dan 1 unit dozer itu untuk mengurangi beban yang ada di tebing yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga yang saat ini sudah kondisinya rusak. Nah, informasi dari Pak RT dari pihak perusahaan sudah menyewakan untuk 9 KK itu ditanggung selama 3 bulan. Artinya sudah untuk pemukiman sudah mulai terjamin. Nah, perkembangan selanjutnya nanti kita bahas kembali di dalam rapat. Sementara warga tetap menuntut ganti rugi. Ini karena rumahnya tak lagi bisa dihuni akibat tergerus pergerakan tanah. Mereka berharap ganti rugi tersebut segera direalisasikan. Ya kita yang minta ganti sepantasnya aja gitu loh. Nah, yang sudah ajukan sama perusahaan, tinggal ya apa caranya itu disetujui aja gitu loh. Sudah kita ajukan semua kemarin ya. Sebelumnya sudah ada berapa kali pertemuan, Pak? Sekali pertemuannya dari katanya mau pertemuan lagi sekali. Pertemuan sekali lagi gitu ya. Artinya yang sesuai badan pantas lah penggantiannya gitu ya, Pak. Ini ada berapa kakak, Bapak? Dalam satu rumah? Aku ada 4 orang. Ada 4 orang, Pak ya. Untuk meringankan para korban, BPBD Provinsi juga turun dengan memberikan bantuan sembako. Bantuan tersebut diserahkan melalui Ketua RT. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Hotel kelas Melati di Gunung Malang, Balikpapan, Rabu siang geger. Ini terjadi menyusul penemuan jasad seorang pria berusia 71 tahun. Mendiang ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar 108. Polisi belum bisa memastikan sebab kematiannya. Mereka secepatnya melakukan olah TKP dan mengevakuasi ke rumah sakit. Jam 1 ya, kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang ditemukan meninggal dunia di Hotel Mentari kamar 108. Jadi kami dari tim kelurahan termasuk Babinsa dan Babin Potirga langsung ke TKP mengamankan dan kami menghubungin Polsek maupun Polres. Sampai sekarang masih penanganan dan evakuasi menuju ke rumah sakit untuk proses selanjutnya. Terima kasih. Jenis kelaminnya apa, Pak? Laki-laki. Usianya Pak? Usianya 71 tahun. Dari pegawai hotel diketahui mendiang masuk Jumat malam dengan diantar keluarganya. Kematiannya diketahui saat anggota keluarganya mengantarkan makan siang. Kalau meninggal saya kurang tahu. Yang jelas tadi siang ini teman saya ini ada yang mengasih makanan, terus pas dicek ternyata sudah dibawa kayak gitu dia. Dia ngasih makanan ke keluarganya? Sepupunya, kenalannya gitu. Iya. Katanya sudah di berapa hari? 4 hari, dari hari Jumat malam. Jumat malam. Dia kesini sendirian kan? Berdua? Ya, sama keluarganya. Habis itu tapi dia ditinggal. Keluarganya keluar kapan? Hari itu juga dia cuma ngantar doang. Untuk memastikan sebab kematiannya, jenazah pria itu dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.